Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahmati Allah, dimanapun kalian berada, semoga Allah mudahkan segala urusan dan Allah sembuhkan segala penyakit. Bagi yang sehat, Allah beri kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan amal soleh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu ayat pada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang 3 golongan orang dalam mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalikal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu melakukan kebaikan di atas kehendak Allah. Dan yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Dari ayat tersebut kita bisa memahami dan kita bisa pelajari bahwasanya Allah telah mewariskan kepada kita Al-Quran. Ya, kita sebagai umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, betapa bangganya dan betapa bahagianya Allah menunjuk kita dari kalangan hamba-hambanya untuk menerima Al-Quran, untuk menerima petunjuk. Dan alangkah sayangnya ketika kita tidak mengambil petunjuk itu dan tidak segera meraih petunjuk itu, sehingga kita masih tetap dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya yang menjelaskan tentang 3 golongan orang dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, yang pertama, zalimun li nafsihi. Ya, dari kata zalim ini sendiri kita sudah tahu bahwasanya kalimat zalim ini bermakna bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang di luar dari syariat Islam. Nah, jadi golongan ini adalah golongan orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Mereka lebih banyak melakukan kesalahan dan keburukan daripada kebaikannya. Mereka kerap lebih tidak memperhatikan kepada kewajiban yang justru harus mereka lakukan sebagai umat Islam. Nah, makanya orang ini adalah orang-orang yang lebih banyak melakukan kesalahan. Misalnya, ketika mereka dengan sengajanya mereka meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Nah, ini adalah kewajiban bagi kita seorang Muslim. Dan ketika mereka meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan dan malah melakukan apa-apa yang Allah larang, nah inilah orang yang termasuk ke dalam zalimun li nafsihi, yaitu mereka menganiaya diri mereka sendiri. Janji Allah apa? Ketika orang dari golongan ini, Allah janji dalam Al-Quran, mereka ini adalah termasuk golongan orang yang ashabus shimal, yaitu golongan orang-orang yang sebelah kiri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melepas kita dari golongan-golongan seperti ini. Kemudian yang kedua, apa? Yaitu muqtasid. Ya, muqtasid. Muqtasid itu adalah golongan pertengahan. Maksudnya apa? Golongan yang mereka melaksanakan dan melakukan amalan wajib mereka, akan tapi mereka meremehkan amalan-amalan sunnah mereka gitu. Jadi mereka lebih memperhatikan salat, puasa, zakat, haji, tapi mereka tidak mengiringi semua kewajiban itu dengan hal-hal sunnah yang lainnya, seperti puasa sunnah, salat sunnah, sholat rawatib ya, sholat rawatib dan sunnah lainnya. Kemudian mereka cuma berzakat tanpa bersedekah dan hal yang lainnya. Nah, itulah dinamakan dengan muqtasid ya, pertengahan. Walaupun mereka menjalankan semua kewajiban, tapi mereka juga tidak mengiringi itu semua dengan hal-hal yang sunnah. Dan tidak terlepas pula mereka dari kita katakan juga masih ada perbuatan tercela yang mereka lakukan gitu. Itu muqtasid. Kemudian terakhir adalah golongan sabiqum bil khairat, ya, sabiqum bil khairat, yaitu adalah golongan orang yang
lebih dahulu melakukan kebaikan. Biidznillah ya, di sini disambungkan dengan kata-kata biidznillah. Ya, karena semua kebaikan itu adalah mutlak dari Allah, bukan karena kita ya, bukan karena kita pribadi akan, tapi Allah menganugerahkan kepada kita, karena itu ada sebuah taufik ya, taufik Allah yang Allah anugerahkan kepada hambanya, sehingga hambanya mudah untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Makanya di sini dicantumkan dengan sabiqum bil khairati biidznillah gitu. Nah, ini alangkah bahagia sekali orang golongan yang ini, karena mereka lebih terpaut hatinya untuk selalu melakukan kebaikan ya. Mereka tidak berhenti dalam melakukan kewajiban mereka, maksudnya perbuatan yang wajib mereka, tapi mereka mengiringi dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Nah, golongan inilah yang kelak akan Allah tinggikan derajatnya. Dan Allah janjikan kepada golongan ini adalah golongan orang-orang yang akan mendapatkan karunia yang amat besar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan-golongan yang seperti ini, dan Allah mudahkan kita untuk mentadaburi dan memahami isi dan kandungan Al-Quran. Perlu kita tanyakan, termasuk golongan apa kita di antara 3 golongan ini? Kalau misalnya kita masih dalam golongan yang pertama atau yang kedua, mari kita sama-sama untuk meningkatkan ibadah kita dan memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa digelarin dengan golongan yang terakhir, yaitu golongan ketiga, yaitu sabiqum bil khairati biidznillah. Sehingga kita kelak bisa, ketika kita mengakhiri hayat kita dan kita kembali kepada Rabb kita, kita bisa pulang kepadanya dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.